konsep logika percabangan pada pemrograman ya. Dan saya mendapatkan referensi dari Bapak Fediko selaku dosen dasar-dasar pemrograman di kelas. Jadi langsung aja kita masuk ke pengertian logika percabangan. Logika percabangan ini digunakan jika di dalam program sebuah perintah dikerjakan jika persyaratan atau kondisi tertentu terpenuhi. Nah, sebenarnya saya tidak suka belajar dengan teks seperti ini ya, karena ini cukup membingungkan. Jadi analoginya gini, ini spontan aja. Jadi misalnya kalian dalam kehidupan sehari-hari, kalian mau main begitu ya. Kalian mau main ke tempat si A. Nah, jika si A ada di rumah, maka kalian masuk ke dalam rumah si A. Nah, opsi berikutnya, ketika si A tidak ada di rumah, kalian mau ngapain? Gitu aja. Ya, jadi kalian mau pulang atau mau lanjut ke rumah teman yang lain begitu. Nah, ini juga berlaku di dalam percabangan. Dan di percabangan ini mengadopsi dari logika proposisi di logika informatika, namanya adalah implikasi. Jadi ada jika dan maka. Jika apa, maka ngapain gitu. Jadi jika kondisinya terpenuhi, maka kita mau ngapain. Contohnya tadi, kalau si A ada di rumah, berarti kita masuk ke rumah si A. Kalau nggak ada si A, ngapain gitu. Itu aja penjelasan singkatnya ya. Jadi di logika percabangan ini kita akan menambahkan satu simbol flowchart. Simbolnya seperti ini, namanya adalah decision. Nah, si simbol decision ini nanti akan menghasilkan nilai true or false, benar atau salah. Kalau salah alurnya kemana, kalau benar alurnya kemana. Jadi dia nyabang begitu. Namanya juga logika percabangan. Ya. Dan untuk contoh penggunaannya begini. Saya membuat sebuah aplikasi penerimaan karyawan dengan syarat contoh umurnya lebih dari atau sama dengan 17 tahun. Ya, laki-laki atau perempuan. Ingat ya, simbol ini di atas tombol enter 2 kali tandanya atau begitu. Laki-laki atau perempuan. Nah, dan pendidikannya di atas atau setara SLTA. Ketika saya memberikan inputan seperti ini, jadi ada seorang calon karyawan begitu ya. Itu umurnya pas 17 tahun, dia berjenis kelamin laki-laki, dan berpendidikannya SLTP, artinya masih SMP sederajat begitu ya. Nah, ini kalau kita menggunakan logika N di sini, kalau kita menggunakan logika N, jadi kan, misalnya, dia umurnya 17 tahun. True nggak? True. Syarat pertama terpenuhi, oke? Kemudian, dia laki-laki. Laki-laki atau perempuan. Oke, salah satu ada yang benar, true. Nah, dia laki-laki nih. Maka, untuk persyaratan yang kedua adalah bernilai true. Ingat ya, ini true, ini true. Kemudian pendidikannya SLTP, SMP sederajat begitu ya. Nah, sedangkan yang diminta di persyaratannya adalah di atas SLTA, oke, atau sama dengan SLTA. Masuk nggak SLTP? Nggak. Berarti ingat aja, ini true, ini false. Nah, kalau menggunakan logika N atau dan, ini kan semua kondisi atau semua persyaratannya harus terpenuhi, harus sempurna begitulah. Dan ini tidak akan diterima sebagai karyawan kalau sistemnya menggunakan logika N, begitu ya. Nah, dan kalau kita menggunakan logika OR, nah ini beda ceritanya. Oke. Yang persyaratan pertama true, persyaratan kedua true, persyaratan ketiga false. Nah, kalau menggunakan logika OR, salah satu syarat aja ada yang benar, ada yang memenuhi syarat begitu ya, itu maka bernilai true. Di sini lihat, umurnya 17 tahun true, laki-laki true, SLTP false. Oke. Nah, di sini maka nilainya adalah true atau benar. Dia masuk menjadi karyawan. Kenapa? Karena menggunakan logika OR tadi. Oke gitu ya. Dan jenis-jenis logika percabangan ini yang akan kita pelajari konsepnya di dasar-dasar pemrograman